kan. Cing, Iya. berapa sih Cing dulu biasanya kalau beli narkoba itu berapa banyak Cing? Dulu mah kalau putar mah murah ya Cing? Nggak terlalu mahal ya. Tapi karena dipakai sering jadi mahal kan. 1 gram itu harganya waktu terakhir gue pakai itu sekitar 300 ribuan. 300 ribu sehari bisa Tapi pakai sehari berapa kali? bisa 2 atau 3 gram lah gitu. Lumayan juga, nggak punya penghasilan, ngabisin duit sehari segitu. Iya juga. Lama-lama nyolong juga gitu. Pernah nyolong Cing? Pernah lah, orang pakai putau nggak pernah nyolong. Nyolong Bohong lah. di mana? Di rumah masih. Oh, masih di rumah, Masih di masih rumah, belum wajar. keluar. Enggak sampai nyolong di luar untung. Apa sih Cing enaknya pakai putau itu? Lo doyan makanan apa? Paling doyan? Paling doin Jepang? Makanan Jepang. Apa jenisnya? Ramen, sashimi. Apa sih enaknya ramen? Susah kan, lo harus Iya juga ngerasain. sih. Nggak bisa dijelasin gitu enaknya gimana. Dampaknya habis pakai itu Slow nih. bikin ngaco nggak? Enggak dong. Oh. Enggak, karena putau itu menurunkan metabolisme tubuh, jadi semuanya itu jadi slow. Termasuk itu susah. Makanya cerai. Bukan. Ini kan nggak bisa begini nih Cing. Begini doang nggak bisa. Pakai ginian doang masa nggak bisa? Masa pakai jari gitu nih? Masa gini? Enggak. Cerai sih karena gue memang bukan laki-laki yang bertanggung jawab saat itu. Saat itu. Karena pengaruh-pengaruh itu masih. Jadi wajar kalau ada orang yang nggak bisa berhubungan sama gue gitu loh. Oh gitu. Gitu. Udah Cing kasih tahu dong dampaknya kalau pakai narkoba Cing. Kalau pakai anak-anak muda. Nah udah pasti nggak enak kalau kan pakainya saat dalam pengaruh nggak usah diceritain, tapi pada saat sakaunya itu Nick yang kacau. Kalau putau itu selain psikis lo jadi adiksi, secara badan juga nagih. Kalau sabu Inex kan misalnya nggak pakai lemes doang gitu kan. Gak tahu gue nggak pernah pakai. Iya kan gue kasih tahu. Gue kasih tahu malah apa gue kasih tempe lo. Nah kalau kita nggak pakai badan juga sakit nih. Jadi seluruh lubang yang ada di tubuh lo itu mengeluarkan cairan. Pori-pori keluarin keringat. Oh jadi cairan bukan dari bolongan-bolongan yang sudah ada itu ya? Pori-pori bisa. Pusar bolongan kan? Kan nggak bolong itu lo tutupin. Ini bolong ya, pusar bisa keluar Tapi cairan. nggak ke dalam dong. Itu ada batasnya. Coba itu lo buka. Mama. Ini ada bolongan. Iya. Enggak. Hidung lo meler. Hidung meler. Terus muntah-muntah. Conge doang lah yang nggak keluar air mata. Dingin terus badan tuh ngilu, dimasukin air, dimasukin makanan tuh muntah, dan itu baru sembuh kalau kita pakai. Itu efek sakau. Efek sakau. Berarti Cing, lingkungan rada itu membawa dampak buruk buat Bukan Cing? di radio, bukan di radio. Kan dulu katanya radio. Iya, maksudnya dapat itu bukan di radio. Gitu. Di mana? Di Rawamangun tuh emang Syaul. Kenapa bawa ke situ ya dulu ya gitu. Rawamangun kan terminal. Kampung Melayu juga terminal tapi ada perumahannya nih lu aduh. Lebak Bulus juga stadion bola ada rumahnya juga sekitaran situ nih. Ya nggak tahu. Iya dekat-dekat situ, dekat terminal situ. Kalau tahu sih ada terminalnya. Ya tahu dong terminal Rawamangun. Iya. Kan suka nonton berita perampokan. Iya. Dekat situ nih. Ayo minum lagi nih ya. Haus gua. Cing, ada nggak efek sisa-sisa setelah pakai narkoba di badan Cing? Ada dong. Apa tuh? Tremor mungkin ya. Tremor Yang lu juga memperhatikan ya kok Iya. shaking gitu. Itu salah satunya. Terus lamban berpikir. Oh, lamban. Lamban. Gue kalau nggak ini gue lebih cepat dari ini berarti. Karena kalau kita pakai putau tuh terus udah diblok nih satu area di otak kita tuh diblok. Kalau lo pengen enak, lo harus masukin putau gitu kata si dokter gue ya. Jadi kenikmatan yang ada di tubuh gue itu dulu hanya bisa terjadi kalau dimasukin putau. Kalau nggak dimasukin putau, jadi badan lo selalu ngerasa nggak enak gitu. Dan itu tetap berlangsung lama. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini masih. Cuman orang tuh berhenti putau, berhenti narkoba tuh bukan karena nggak pengen. Cuman tahu gimana caranya pada saat pengen lo bisa nggak make gitu. Jadi tetap berasa. Terus namanya enak. cara handle-nya gimana Cing? Ya, Gimana enak sih orang disuntik-suntik kan sakit? ya kan suntiknya masa sakit sih enggak kali. Sakit Cing? Enggak lah, orang tajam banget lo sakit. Lo disuntik apa? Lo disuntik itu aja lo seneng. Kata siapa sakit? Tanya aja iya. Enggak sakit. Karena kan tajam itu. Jadi langsung masuk gitu? Langsung masuk gitu. Itunya sih memang ya adalah berasa dimasukinnya, tapi efeknya itu yang bikin orang ketagihan. Terus cara handle-nya gimana sampai sekarang? Ya udah pastiin aja kalau lo lagi mau make, jangan make, udah lo ngapain kek, lo
tidur kek, lo ngopi kek, lo olahraga kek, macem-macem, lo sholat, zikir, ada yang seperti itu, ngomong sama orang. Waktu awal-awal, kalau lagi gue pengen pakai, gue ngomong sama orang nih, ih gue lagi sakau pengen pakai nih, lo temenin gue supaya nggak kemana-mana gitu. Oke lah, kita nggak usah bahas soal narkobanya karena Cing juga udah move on kan, 20 tahun sudah dong. Iya berarti. udah dong, udah kelar. Iya kan? kelar. Iya. Maksud gue kasih tahu ke orang-orang jangan pakai itu, ataupun ada orang yang masih make. Kadang-kadang kita punya rasa putus asa nih. Betul. Lagi make itu, gue bisa sembuh gak ya? Gue masih bisa hidup gak ya? Masih bisa, asal lo segera berhenti gitu. Kalau keterusan ya bisa metong lo di tengah jalan. Iya. Belum ke gap. Belum ya, kegap sekarang gua kalau ketangkap polisi malunya kan, Iya, ya kan, luar biasa. apalagi putau. Waduh. Cing, Ya. Cing merasa lucu tuh sejak kapan, Cing? Sejak dulu gue, sejak SD. Sejak merasa lucu tuh? Iya, karena gue suka ngelawak waktu SD. Oh gitu. Sama teman-teman SD gue tuh kalau ada pertunjukan antar kelas, gue tuh ngelawak. Oh, sempat sekolah, Cing? Waktu itu pertunjukan antar kelas kan SD, waktu itu gue SMP. Jadi gue pertunjukan di SD sekitar Rawamangun tuh yang ke terminal. Tuh, belum sampai gelasnya udah gini. Lu perhatian banget sama gue nih, kayak gue tersanjung loh. Padahal banyak orang loh yang udah ngeliat gue ngopi, cuman lo doang yang tahu. Gitu. Cing, Oi. komedi jenis apa yang Cing ngerasa tuh susah banget dilakuin? Gue komedi yang slapstick ya. Apa itu? Slapstick itu yang penuh gerakan, orang jatuh, kepleset. Susah loh nih, bikin orang ketawa dengan lawakan yang seperti itu. Ya. Misalnya OVJ yang lempar-lemparan tepung. Nah, Tempat lain melakukan itu kan nggak lucu. Nggak lucu, benar. Hanya di OVJ yang bisa kita Iya. ketawa ngeliat yang seperti itu jatuh, terus dipakein properti styrofoam kita duduk jatuh. Kayaknya cuma di OVJ kita bisa ketawa, di tempat lain kayaknya apaan sih nih gitu. Jadi memang itu sulit. Kalau ada orang bilang kayaknya komedinya slapstick atau lempar-lemparan tepung, coba lo bisa nggak? Kayak begitu susah. Lo nggak mau kayak ini? ngerti kagak ya? Cing, pernah nggak dapat partner lawak yang susah buat tektokan? Karena gue apa nih? Cing, Apa nih? rokok. Oke. Dia buat tempetin Iya. deh. Karena gue posisi gue kalau lagi ngegrup sama orang, gue tuh sebagai pengumpan, jadi kayaknya gue nggak terlalu dapat kesulitan deh. Oh gitu. Nggak harus yang kayak misalnya lagi sama Pak Jarwo, tuh gue bagian yang mancing-mancing aja. Pak Jarwo tinggal yang lucu, sama temen juga gue kayak gitu. Kalau lagi stand up baru kan semuanya harus gue handle sendiri gitu. Jadi kalau sama siapa aja kayaknya gue belum dapat kesulitan yang berarti lah gitu. Antara Jarwo sama temen mana yang lebih lucu? Waduh, pertanyaannya. Kalau yang lebih ganteng gampang gue jawab. Ya. Dua-duanya gak ada. Cuman Cing Apel doang. Yang satu gini. Iya. Yang satu gini. Iya kan? Iya. Temon sama Jarwo itu lucunya beda-beda nih, gitu. Cara-cara bikin punchline-nya beda-beda. Kalau Temon karena gue sering siaran di radio, dia kuat secara verbal. Kalau Pak Jarwo itu gimmick teks, gesturnya itu lucu, mukanya juga udah bikin kasihan gitu. Kalau lagi marah pun lucu. Salahnya, jadi kalau kita udah latihan nih, terus dia salah, orang ketawa, padahal itu salah beneran gitu. Jadi lebih mudah juga sama Pak Jarwo.